Hey, halo Sobat ABS. Hari ini kita akan membuat dipan dengan banyak sekali laci untuk storage penyimpanan di bagian bawahnya. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, seperti biasa sebelum memulai project yang lumayan agak besar, kita akan menjelaskan dulu material apa yang akan kita gunakan sampai ke desainnya seperti apa. Dan saya udah siapin semuanya, material-materialnya, tinggal kita lanjutkan aja nanti untuk pembuatannya. Oke, sekarang pertama-tama untuk material papannya saya akan menggunakan PVC foam board dari Taco. Ini saya menggunakan ada yang ukuran 3 mili, kemudian ada yang 15 dan juga 18 mili. 3 mili nanti untuk bawahnya drawer atau laci-laci, 15 mili untuk body-body dan 18 mili tentunya untuk pintu-pintu karena ada laci ya, jadi kita butuh pintu lacinya. Kemudian untuk finishingnya saya akan menggunakan HPL. HPL yang saya pakai ini adalah tipenya yang TI atau Tiero ya dari Taco. Ini yang tipe Ultimate, tipe TI X0092DM dan ini warnanya seperti serat kayu gitu ya. Dia itu teksturnya tidak terlalu besar tetapi ada teksturnya dan tebalnya itu mantap sekali ya Sobat ABS. Ini ada di 0,75 mm. Sedangkan kalau yang Taco biasanya kan di 0,6an ya, 0,6 dan ini terasa lebih tebal, lebih kaku juga jadi lebih kuat kalau yang saya rasakan dari HPL-nya. Nah, saya juga akan menggunakan beberapa hardware tambahan ya seperti engsel. Engsel sendok yang saya pakai ini adalah engsel yang sudah menggunakan material stainless steel. Ini menggunakan tipe yang ET02, jadi tipenya ET02 ini yang ada logo S304-nya atau yang menandakan bahwa dia ini materialnya menggunakan stainless steel. Dan saya menggunakan tipe yang lurus juga ya jenisnya supaya nanti dia itu bisa dipakai untuk bukaan atas. Nah kalau di kanan dan kiri kan akan ada drawernya, sedangkan di tengah itu akan ada kompartemen tambahan atau storage tambahan dan pintunya dibuka ke atas nanti. Itu nanti mungkin untuk menyimpan barang-barang yang lama tidak dipakai gitu ya. Kalau yang laci kanan kiri yang mungkin sering dipakai. Nah, saya akan tambahkan gas spring juga. Jadi bukaan atas pintunya bisa terbuka sendiri nanti menggunakan gas spring seperti ini dipadukan dengan engsel sendok yang tadi. Nah, untuk drawer kanan kirinya saya akan menggunakan rel laci dari Taco. Tipenya ini adalah yang BBS 005 ya. Jadi yang slow motion saya menggunakan panjangnya yang 50 cm. Kalau untuk gas spring tadi saya menggunakan tipe TGS 100N ya Sobat ABS ya. Jadi ini menggunakan kekuatan di 100 Newton. Lalu tak lupa saya juga akan menambahkan edging ya, edging PVC dari Taco juga karena edging ini membuat furniture kita menjadi lebih premium, lebih tahan lama, lebih awet, tahan sama benturan juga ya Sobat ABS ya. Jadi kalau kita pengen furniture kita lebih tampak lebih profesional, lebih premium di mata customer, lebih terlihat mahal gitu ya, bisa menggunakan material PVC edging dari Taco. Ini saya menggunakan nanti dua macam, ada yang 4,2 cm dan ada yang 2,2 cm nanti untuk bagian pintu dan drawernya. Dan part terakhir yang akan saya pakai material dari Taco adalah lem Taco aktif. Jadi lem Taco aktif ini yang warnanya orange seperti ini, netnya itu di netto weight-nya di 10 kg. Jadi saya pakai yang kemasan besar 10 kg untuk jaga-jaga ya, daripada kurang lebih baik kita beli yang agak lebih karena bisa dipakai untuk next project juga. Nah, sekarang yuk kita lihat aja desainnya seperti apa biar teman-teman lebih paham apa yang akan kita bikin, part-part apa aja dan seperti apa desainnya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi saya akan membuat sebuah dipan dengan beberapa drawer di kanan, ada di kirinya juga. Dan ini adalah project untuk melanjutkan pembuatan renovasi kamar yang sebelumnya untuk lantainya sudah saya pasang SPC. Dan dari video ABS yang sebelumnya saya sudah pernah bikin ya lemari pintu sliding yang besar seperti ini. Nanti kita pasang juga di kamar ini ya. Kalau kita lihat scene yang lainnya dari perspektif yang lain tuh bakalan seperti ini ya. Jadi kalau diangkat kasurnya di bagian tengah ini masih ada 3 kompartemen lagi yang pintunya bukaan atas. Jadi materialnya PVC foam board, kemudian menggunakan HPL Ultimate dari Taco TI X0092DM. Dan untuk edging pada project kali ini saya menggunakan tipe yang menurut saya paling mirip dengan HPL-nya adalah tipe W1205. Jadi teman-teman bisa ngikutin nanti ya tipe-tipe yang saya pakai. Nah, untuk assembly-nya seperti ini Sobat ABS. Lalu untuk bagian kiri, bagian kanan, semuanya udah ada. Kalian bisa download ya untuk plans-nya ini secara gratis di deskripsi di bawah video ini. Dan terakhir, saya sudah juga download
Untuk pola potongnya ya, jadi untuk cut list optimizer-nya saya sudah potong. Jadi teman-teman juga nanti akan saya sertakan ini, bisa langsung di download aja dan tinggal diikutin aja pola potongnya seperti ini untuk memaksimalkan pemotongan PVC foam board dari Taco tadi supaya tidak banyak waste yang terbuang. Oke Sobat ABS, mungkin videonya akan sedikit panjang pada proses pembuatan video kali ini supaya lebih detail dan jelas material apa yang saya gunakan, cara membuatnya seperti apa, pemotongannya seperti apa. Jadi teman-teman agak bersabar, siapkan kopinya. Sekarang yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya. Oke Sobat ABS, untuk bagian-bagian PVC board dari Taco ini, untuk rangka-rangkanya sudah saya potongin semua. Pertama, saya punya 2 buah papan ini untuk bagian drawer kanan dan drawer kiri. Jadi hanya bagian dalam aja. Lalu ada penyekat-penyekat ini ya yang sudah saya bikin cowok seperti ini. Nanti ini bagian depan akan kita kasih frame. Dan framenya sudah saya potongin ya di depan ini. Ada ukurannya yang 6 cm dan juga ada yang 10 cm. Nah kemudian nanti ini akan kita rakit menjadi satu buah part gitu yang untuk laci-laci, untuk drawer-drawer, untuk kanan dan kiri. Dan bagian tengahnya sudah saya potong juga, ada 2 ya. Nanti akan ada pembatasnya atau sekatan tengahnya juga. Ini ukurannya sedikit berbeda karena nanti saya akan tutup bawahnya menggunakan PVC board juga. Jadi kalau ini ukurannya di 25 cm, maka ini akan saya kurangi 1,5 cm yaitu di 23,5 cm. Nah, tapi sebelum kita lakukan proses perakitan, saya mau tempel HPL dulu untuk bagian-bagian dalamnya, sehingga nanti pada saat sudah dirakit, bagian dalamnya sudah ada finishing HPL-nya. Oke, sekarang yuk langsung aja kita potong-potong HPL dari Taco. Oke Sobat ABS, untuk papan-papan PVC foam board dari Taco ini sudah saya lapisi HPL. Jadi ada bagian yang seperti ini dilapisi bolak-balik, ada juga yang satu sisinya tidak dilapisi karena nanti bagian ini mungkin bagian luarnya akan saya tambahin lagi papan PVC yang nantinya akan disekrup dan ditempel HPL dari bagian luarnya. Nah sekarang sudah ada
yang kecil-kecil seperti ini untuk bagian depannya. Nanti akan kita assembly untuk bagian kanan dan kiri yang ada laci-lacinya. Lalu tengahnya juga part yang di belakang sini yang tidak saya finishing HPL karena PVC foam board dari Taco juga udah mulus dan bersih ya. Jadi ini tidak kelihatan dari luar, nanti tidak kita finishing pakai HPL, langsung aja kita rakit. Jadi ada 3 part ya, kanan, tengah, dan juga kirinya. Kanan kiri ada lacinya, tengahnya kompartemen bukaan atas. Oke, let's do it. Oke Sobat ABS, jadi ini udah jadi untuk rangka utamanya. Partnya ada di kanan sini untuk laci-laci, tengah ini untuk yang storage bukaan ke atas, nantinya hanya bisa diakses kalau kasurnya diangkat. Jadi memang ini hanya untuk menyimpan barang-barang yang tidak sering digunakan seperti koper dan sebagainya ya, atau tas-tas untuk bepergian. Jadi yang lama baru kita pakai bisa ditaruh di sini. Kemudian di sebelah sini juga ada lagi yang untuk laci-laci. Jadi rencananya nanti ini akan di tengah-tengahnya kamar gitu ya, bukan mepet tembok kanan atau mepet tembok kiri, tapi memang di tengah dan storage-nya bisa di 2 sisi. Jadi benar-benar seperti ini lemari yang tidur di atasnya dikasih kasur seperti itu. Mantap banget. Dan ini kita akan membuktikan nanti juga ya, apakah PVC foam board seperti ini tuh kuat untuk konstruksinya dipan. Tapi kalau kelebihannya seperti tahan lembab, tahan air, tahan rayap, dan lain-lain, dia sudah dapat banget. Tapi konstruksinya, kekuatannya seperti apa untuk dipan, nanti kita akan buktikan ya. Nah sekarang saya akan fokus ke bagian tengah. Jadi yang kanan kiri ini akan saya pinggirkan dulu. Akan saya fokuskan ke bagian tengah. Nanti untuk topnya, bagian bawahnya kasur atau di atasnya sini, saya akan menggunakan 15 mili. Jadi pintunya saya juga akan menggunakan 15 mili. Nah untuk itu saya sudah menyiapkan juga untuk engsel yang lurus. Seharusnya tidak lurus ya, setengah bungkuk. Tapi lebih gampangnya saya akan menggunakan yang lurus semua. Dan saya butuh penebal seperti ini untuk ditaruh di 2 sisi ya. Di tengah sini dan di tengah sini nanti. Ada 2. Jadi nanti pintu yang sini akan bertapuk dengan sebelah sini. Akan overlay dengan yang sebelah sini. Sedangkan yang pintu sebelah sini akan overlay dengan penebalnya ini. Begitu ya. Nah nanti kita akan pasang ini di sini. Kemudian kita paku, kita lem, dan kita sekrup juga. Sehingga punya tempat untuk tatakan overlay si pintunya. Walaupun 15 mili, tapi engsel Taco itu hanya dibor kedalamannya sekitar 11-12 mili ya Sobat ABS. Jadi nggak akan tembus nanti untuk pintunya. Oke, yuk langsung aja kita lanjutkan.
Ya, basically sudah bisa terpasang. Jadi pada saat ditutup juga gas spring yang ini tidak berbentokan dengan yang di sini ya. Jadi sudah pas. Tinggal kalau misalkan tidak pas, misalnya berbentokan dan jaraknya sedikit, ini bisa di-adjust ya, naik turun ya. Oke Sobat ABS, untuk selanjutnya kita akan membuat laci-lacinya. Nah, laci ini ada pertimbangan khusus atau perhitungan khusus supaya pada saat kita pasang lacinya dengan rel plus dengan rongga dalam ini, dia nanti bisa masuk dengan sempurna supaya tidak seret ya. Karena kalau misalkan kekecilan lacinya ataupun kebesaran lacinya itu sama-sama akan seret nantinya. Karena kalau kekecilan lacinya dia akan menarik si rel, kalau kebesaran lacinya dia akan mendorong rel. Jadi tetap sama-sama akan susah. Maka perhitungannya akan seperti ini ya. Ini berlaku untuk semua rel yang double tarik. Nah, di sini saya juga udah buat list ya. Jadi untuk keterangannya akan saya coba jelaskan. Intinya adalah misalkan ada rongga laci bagian dalam sini ya, rongga kabinetnya. Ini rongga kabinet harus dikurangi 2,6 cm itu lunas. Jadi perhitungannya lebih detail itu seperti ini. Lebar kabinet dalam kalau yang ada ini adalah 48,1 ya di sini. 48,1. Terus 48,1 ini akan saya kurangi 2,6. Ini penting banget 2,6. Ini lunas ya. Jadi kalau misalkan dapatnya adalah 45,5 maka lunasnya box laci adalah 45,5. Jadi lebih kecil daripada lubang kabinet dalam ini. Dan untuk mempermudahnya dalam pemotongan yang sangat banyak tapi kecil-kecil ini, saya sudah tempelin HPL ke salah satu bagian sisi PVC board ya. Jadi tako PVC board ini salah satunya sudah saya tempelin HPL tako juga di bagian sini. Dan nanti tinggal kita slice-slice, kita potong-potong, lalu kita rakit. Dan sisi sebaliknya baru kita akan tempel HPL lagi setelah nanti jadi laci. Karena hanya kanan dan kiri yang akan saya tutup dengan HPL, depan dan belakang untuk bagian luarnya itu tidak saya tempel HPL. Oke sobat, yuk langsung aja kita ke table saw. Oke Sobat ABS, untuk pemasangan rel lacinya udah selesai. Jadi simple banget sebetulnya kalau untuk pemasangan laci, relnya itu yang lacinya cuma satu tingkat.
Beda kalau misalkan ada 3 tingkat atau 4 tingkat, itu mungkin kita butuh mal-malan untuk memasang rel yang ada di bodi ya. Sedangkan kalau misalkan cuma satu laci seperti ini, itu gampang banget. Rel itu biasanya kan dia double tarik dan satu partnya itu dipasang di lacinya dan satunya dipasang di kabinetnya. Nah, untuk yang di laci ini gampang banget cara masangnya, tinggal diratakan paling bawah aja. Sedangkan untuk yang di bagian bodi, yang di kabinet ini juga kita ratakan yang paling bawah. Nah, untuk yang di bagian laci ini relnya kita pasangkan di bagian paling bawahnya sini, jadi rata dengan bawah. Pastikan aja untuk depan dan belakangnya tidak terbalik karena yang belakang itu ada stoppernya seperti ini, sedangkan yang depan, yang paling ujung itu dia berlubang seperti ini. Jadi kanan kiri itu harus sama. Sedangkan yang di bagian boxnya kabinet, ini kita bisa ratain. Kalau saya biasanya ini ratanya itu di dalamnya si edging, jadi lebih masuk sedikit, kurang lebih 1 mili, supaya nanti pada saat ditutup lacinya benar-benar bisa masih narik ke dalam, sehingga pintu laci atau drawer face-nya dia benar-benar bisa napak ke bagian edgingnya ini ya. Untuk memasangnya juga gampang sekali ya, tinggal kalian masukkan aja seperti ini. Lalu yang sebelah kiri juga, setelah dua-duanya masuk seperti ini bisa kalian dorong. Memang awalnya agak berat ya, tapi kalau sudah terdorong seperti ini dan ditarik lagi, dan setelah ditarik tidak keluar, tidak lepas ya, berarti dia udah masuk dengan sempurna. Nah, berhubung ini slow motion, jadi kalau kita tutup, dia akan nutup sendiri yang soft close. Oke Sobat ABS, untuk bagian top drawer atau pintu lacinya, saya akan bikin dari material PVC foam buat taku yang 18 mili. Ini sudah saya potongin dan saya sudah lapisi HPL dengan HPL yang sama dari taku kemarin yang tipe TI. Ini yang bagian dalam ya, jadi satu sisinya belum. Dan untuk pull handle atau sistem tarikannya saya akan bikin cowok di tengah sini, dan sudah saya siapin untuk trimmer table atau rotor table-nya saya menggunakan mata yang round seperti ini ya. Roundnya ke arah luar, jadi bisa disebut ini round yang kebalik gitu ya. Dan ini nanti fungsinya untuk nyowakin handle tarikan pintu. Oke, sekarang langsung aja kita proses. Kita tarik dari sini ke arah sini, dan nanti kita pakai edging PVC dari taco untuk bagian edgingnya. Oke Sobat ABS, kemarin sudah saya tempel juga ya untuk bagian topnya ini, untuk HPL-nya sudah saya tempelin, dan sekarang sudah siap untuk kita edging. Nah, untuk bagian edging untuk atas ini nanti saya akan gunakan yang 4,2 cm karena memang nanti akan saya panaskan di bagian sininya sehingga bisa ditekuk gitu ya, mengikuti dengan cowakan pull handle atau tarikan laci ini. Dan untuk yang lainnya, untuk samping-sampingnya sini nanti akan saya pakai yang tetap yang 2,2 ya, sesuai dengan yang seharusnya. Nah, untuk itu saya udah bikin juga mal-malan ini ya. Ini untuk kita bikin edging ngelemnya lebih gampang. Ini basicnya edgingnya bisa kita taruh di sini. Ini yang depan ini bisa kita ganti-ganti, mau yang 4,2 atau 2,2. Ini sudah saya siapin juga ya, yang 4,2-nya nanti tinggal diganti aja. Kalaupun ini sudah rusak terlalu banyak lem dan nggak bisa dibersihkan, kita bikin yang baru, cuman ininya doang. Oke, sekarang langkah pertama tinggal kita kasih lem di bagian sininya. Kita kasih pembatas HPL ini ya di sini. Lalu kita tutup. Nah, HPL yang sebelah sini saya kasih guratan-guratan gitu.
Jadi nanti hasil akhirnya keluar lemnya itu bisa garis-garis tebel tipis gitu. Lem kuningnya kita taruh di dalam sini. Tinggal kita tarik aja lalu kita potong sesuai kebutuhannya berapa. Oke Sobat ABS, jadi seperti yang saya omongin di depan, untuk bagian depan atas, untuk edgingnya ini, karena dia ada coakan di bagian sini untuk tarikan handle, maka kita butuhnya itu masang edging yang 4 cm lebarnya ya. Nah nanti bakalan kita heat gun ke dalam sini, supaya nanti pada saat ditekuk ke dalam, PVC edgingnya itu bisa lentur gitu ya. Karena kalau kaku seperti ini dia nggak mau ditekuk. Jadi kita butuh yang namanya heat gun seperti ini. Untuk settingan heat gunnya mungkin dari full 0 sampai 100 mungkin kita diambil 50% aja, lalu kita rasakan nanti apakah dia sudah sedikit melentur, kelihatan gitu ya. Jadi nanti kalau sudah baru kita tekan, pastikan menggunakan sarung tangan atau menggunakan sesuatu ya, stick atau apa, lalu dibalut kain supaya nanti pada saat dipakai neken tidak merusak si edgingnya. Jadi harus dikasih kain. Pertama-tama kita tempel dulu aja seperti biasa. Pastikan dilebihkan dulu aja ya. Setelah itu baru kita rekatkan. Nah, di sini saya memang merekatkannya itu tidak cukup ditekan aja, tapi saya gunakan palu supaya lebih mantap dan yakin untuk nempel ya. Ada pertanyaan juga dari teman-teman dari Instagram, apakah kalau di palu gini nggak rusak PVC boardnya? Karena PVC board itu kan cenderung lebih gampang peyok ya, gampang pesok gitu. Nah, pertama kalau mukul saya pastikan tidak terlalu over pukulnya. Kemudian ini sudah dilapisi sama edging yang tebalnya 1 mili, jadi dipastikan aman. Karena memang fungsi dari si edging ini adalah untuk melindungi permukaan bagian sudut-sudut gitu, supaya kalau kebentur atau kena pukulan itu dia lebih kuat ya. Tidak gampang pecah seperti layaknya HPL. Oke, setelah itu, setelah dipastikan semuanya sudah rapat, lalu saya akan nyalakan heat gun-nya. Dan kita aplikasikan ke area yang ada coakannya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, coba kita rekatkan bentuknya ke dalam seperti ini. Dan teman-teman bisa gunakan stick yang dibalut sama kain seperti ini untuk menjangkau sudut-sudut yang di dalam. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini kita diamkan dan kita potong, kita trim, lalu kita proses dengan PVC edging trimmer dari Taco itu ya, supaya roundnya atau sudutnya itu bisa ngeround dan tidak tajam.
Oke Sobat ABS, untuk headboardnya atau kepala dipannya, sandaran ini sudah jadi. Tadi sudah saya potongin untuk PVC foam boardnya yang 15 mili, saya tumpuk 2 di frame gitu, lalu di rangka bagian tengahnya, dan sudah saya tempelin HPL permukaannya, lalu atas dan samping-samping sudah saya edging menggunakan PVC edging dari Taco sehingga dia lebih tahan benturan dan tidak tajam sudutnya. Sudah saya bersihkan barusan. Dan untuk keseluruhan proyek pembuatan dipan ini sudah selesai. Sekarang yuk langsung aja kita coba install, kita bawa ke kamar yang kamarnya kemarin sudah kita renovasi mulai dari nol. Yuk langsung aja kita ke kamar. Oke Sobat ABS, kalian sudah lihat ya gimana proses pembuatan dipan ini, mulai dari proses pemotongan PVC foam boardnya, kemudian proses pengeleman HPL-nya menggunakan lem Taco aktif dan juga menggunakan HPL dengan tipe yang Tiero atau TI yang ultimate, jadi seratnya bagus banget, mewah sekali. Kemudian kita juga menggunakan hardware dari Taco seperti engsel ya, kemudian ada gas springnya juga dan beberapa relaci yang soft close, jadi nutup sendiri. Nah ini juga menggunakan PVC edging Sobat ABS. PVC edging ini dia sudah tidak lagi perlu ditusir dan kelihatan jauh lebih kokoh dan rapi serta memang kuat sekali ya. Kalaupun terbentur-bentur dia jauh lebih kuat daripada menggunakan HPL itu sendiri untuk bagian sudut edgingnya. Nah keunggulan lainnya kalau menggunakan PVC edging dari Taco ini, kalau misalkan kita menggunakan laci dengan sistem tarikan dicowak seperti ini, maka hanya menggunakan material PVC aja lah kita bisa mengcover tekukan atau cowakan ini dengan sempurna. Jadi tinggal kita heat gun lalu kita tekan-tekan dan sudah mengikuti kontur permukaan si cowakan laci ini dengan sempurna. Selain adanya laci di kanan dan di kiri dan masing-masing ada 4 laci, total ada 8 laci kanan dan kiri ini storage-nya juga ada di bagian tengah yang bisa kita buka ke atas. Nah, ada 3 ruangan ini yang di bagian tengah yang mungkin bisa kita pakai untuk menyimpan barang-barang yang mungkin jarang kita pakai ya. Dan secara overall ini sudah mantap sekali, tinggal kita belikan kasurnya, kita pasang spraynya dan sudah bisa kita gunakan untuk dipan ini. Oke Sobat ABS, terima kasih banget. Semoga video kalian bermanfaat. Kalau kalian suka, please bantu saya share ke sosmed kalian. Kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS dan jangan lupa follow juga Instagramnya Taco di sini karena di sana itu banyak sekali update-update tentang ide-ide interior, kemudian sharing-sharing session dan sebagainya, serta ada update terbaru tentang produk-produk mereka yang baru di launching dan sebagainya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.